Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang XRP. Kita akan kembali membahas tentang perkembangan dari XRP. Ini ada sebuah laporan dari Kontan.co.id bahwa XRP ini menembus momentum baru. Jadi kapitalisasi pasarnya itu naik sekitar 6,7 miliar US dollar dalam satu malam, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam laporan ini bahwa XRP ini membuka pekan dengan momentum positif menambahkan lebih dari 6,7 miliar US dollar dalam waktu satu malam setelah sempat turun ke level 2,78 US dollar pada tanggal 28 September. Token ini berhasil bangkit ke angka 2,88 US dollar pada 29 September, teman-teman. Kemudian kapitalisasi pasarnya pun melonjak dari 165,99 miliar menjadi 172,72 miliar. Jadi ini adalah sebuah prestasi luar biasa di awal pekan, teman-teman. Jadi XRP berhasil menembus sebuah momentum baru di mana kapitalisasi pasarnya naik 6,7 miliar US dollar dalam semalam. Kemudian kita akan membahas tentang adanya mitos di XRP, teman-teman. Ini adalah sebuah postingan dari Indodax Academy. Jadi Oktober itu cuma mitos di XRP, tetapi ada prediksi bahwa harga dari XRP itu akan mampu menembus harga 244 US dollar, teman-teman. Wah, itu kalau sampai XRP tembus harganya 244 US dollar, banyak orang menjadi miliarder mendadak, teman-teman. Jadi fenomena Oktober atau kepercayaan bahwa bulan Oktober selalu membawa kenaikan harga kripto ini kembali menjadi sorotan, teman-teman. Jadi untuk Bitcoin, hype ini memang kadang terbukti, namun bagi XRP, data historis justru menunjukkan cerita yang berbeda, teman-teman. Jadi melansir dari U2Day, catatan lebih dari satu dekade mengungkapkan bahwa bulan Oktober itu seringkali berakhir negatif bagi XRP, teman-teman. Meskipun ada tahun spektakuler seperti 2013, di mana XRP naik 94%, kemudian 2014 XRP naik 130%, dan 2020 naik 179%, namun tren tersebut tidak konsisten, teman-teman. Jadi banyak Oktober lain itu justru ditutup dengan kerugian signifikan, termasuk 2018 dan 2021 yang mencatatkan adanya penurunan 2 digit, teman-teman. Jadi jika dihitung secara median, performa Oktober XRP itu hanya minus 1,79%, sementara rata-ratanya lebih buruk yaitu minus 4,58%. Jadi angka ini menandakan bahwa secara probabilitas harapan hijau di bulan Oktober itu lebih sering menjadi mitos ketimbang kenyataan, teman-teman. Tapi menurut saya ada peluang untuk XRP akan naik karena kita tahu bahwa di masa lalu itu belum ada XRP ETF, teman-teman. Ini menurut pendapat saya seperti itu. Jadi justru kalau dengan adanya XRP ETF, kalau institusi masuk, maka untuk Oktober itu bisa jadi untuk XRP akan mengalami kenaikan harga, teman-teman. Kemudian ini ada analis memasang target fantastis untuk XRP. Jadi meskipun catatan historis memberikan peringatan, optimisme justru datang dari analis pasar. Melansir dari Times Tabloid, seorang analis kripto bernama Saul menyoroti tren positif XRP dalam grafik 3 bulanan, teman-teman. Jadi sejak November 2024, XRP berhasil keluar dari fase konsolidasi panjang dan sempat menembus 3,39 US dollar di bulan Januari 2025. Itu adalah level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan berlanjut hingga mencetak ATH di angka 3,65 US dollar
pada bulan Juli 2025, bahkan sempat mengungguli Ethereum selama 5 bulan berturut-turut, teman-teman. Kemudian dari analis chart tersebut, Saul menetapkan beberapa target tujuan, jadi 3,4 US dollar sebagai resistensi jangka pendek, kemudian 12,8 dan 27,2 US dollar sebagai level berikutnya, hingga target ekstrim sebesar 115,2 dan 244,8 US dollar per 1 XRP bila tren terus berlanjut, teman-teman. Jadi prediksi ini memang terdengar ambisius, apalagi XRP sempat kehilangan support pada tanggal support 3 US dollar pada bulan September, teman-teman. Namun optimisme tersebut didukung oleh faktor fundamental, yaitu berakhirnya kasus hukum Ripple dan XSC dan meningkatnya minat institusional pada tahun 2025. Jadi tidak menutup kemungkinan XRP akan bisa menembus 244 US dollar apabila di awal Oktober itu beberapa ETF dari beberapa perusahaan disetujui oleh SEC, kemudian apabila dana institusional masuk, tidak menutup kemungkinan XRP akan meledak, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk harga hari ini, teman-teman. Jadi harga hari ini XRP mengalami kenaikan sebesar 0,32%, hari ini diperdagangkan di angka 2,87 US dollar. Kemudian kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita yang bermain di time frame bulan, ini memang trennya masih tren kenaikan karena harga masih jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, teman-teman. Jadi trennya di time frame besar ini masih tren kenaikan. Kemudian kita turun ke time frame minggu. Nah, ini untuk time frame weekly harap hati-hati, teman-teman, terjadi dead cross di indikator stokastik. Ini adalah sinyal penurunan harga. Dan harga hari ini masih berjuang keras. Ini harga masih sideways, teman-teman, masih berada di EMA 13. Jadi harganya belum pasti apakah akan naik atau turun, tetapi untuk sinyalnya ini sinyal dead cross di indikator stokastik di time frame mingguan, teman-teman. Kemudian kita turun ke time frame hari. Nah, untuk time frame hari secara sinyal ini berlawanan dengan time frame minggu. Sinyalnya golden cross, tetapi yang jadi persoalan adalah bahwa harga ini masih tren penurunan, teman-teman. Kenapa masih tren penurunan? Karena kita lihat ini terjadi dead cross pada tanggal 23 September 2025, di mana EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah, dan yang paling penting adalah harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Ini kalau kemarin sempat breakout, tetapi kemudian terjadi rejection, jadi trennya masih tren penurunan, walaupun sinyalnya di sini sinyal positif, tetapi harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Artinya trennya masih tren penurunan untuk XRP. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian, saran saya kita tunggu breakout dulu, teman-teman. Kita tunggu harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21, harga closingnya, maksud saya di time frame hari. Apabila itu terjadi besok atau lusa, nah itu kita bisa melakukan pembelian. Tetapi kalau hari ini, saran saya sebaiknya uangnya kita simpan dulu karena trennya masih tren penurunan, teman-teman. Kita lihat di sini harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.